Yesus Kristus. Mungkin bangku yang di belakang boleh maju ke depan, kita isi yang di depan biar terisi penuh yang di depan, biar nanti yang di belakang ketika mereka yang baru datang tidak mengganggu yang di depan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, boleh diisi bangku-bangkunya, silakan maju saja, isi bangku-bangku yang di depan. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa hidup kita di akhir tahun ini, di minggu terakhir, hari Minggu di tahun 2024. Kita mau bawa di awal dan di akhir bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari satukan hati, pikiran, jiwa kita. Kita datang menghadap Tuhan kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kalau kami ada di akhir tahun ini. Kami bisa melewati, kami bisa ada sampai saat ini. Kami percaya semua itu karena berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Tanpa campur tangan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, semua di dalam kendali-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan.
di akhir tahun ini, biarlah kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tetap di dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pakailah kami umat-umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami satukan hati, pikiran, jiwa kami. Kami mau duduk dekat di kaki-Mu. Kami mau bersama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu yang memampukan kami, jiwa kami kuat menghadapi tantangan apapun yang akan ada di tahun akan datang. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, untuk kami tetap berpaut kepada Tuhan, berpegang kepada setiap perkataan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami perbuat semua berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala rencana kami, segala cita-cita kami serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Terlebih dalam hati, pikiran, jiwa kami. Kami benar-benar mau menikmati pribadi-Mu, bukan berkat-Mu Tuhan. Engkau yang kami perlukan dalam hidup ini, supaya kami mampu melewati apapun tantangan rintangan yang akan kami hadapi di tahun akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum semua kita bangkit berdiri, mari kita datang ke baiknya Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Satu yang kita percaya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan
tetap memuji Tuhan dari hati kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita percaya, bukan karena melihat, tetapi sungguh-sungguh Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tundukkan kepalamu. Kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan semua perjalanan hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Bahwa sungguh kekuatan Tuhan itu nyata. Ketika kita percaya berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah bersedia. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu.
segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi. Ya Allah, curahkanlah roh-Mu, datanglah Roh Kudus, karena kamilah rumah-Mu, baik kediaman-Mu Tuhan. Penuhilah kami dengan sukacita yang besar untuk menyambut kehadiran firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang lembut, buanglah hati yang keras, supaya firman-Mu Tuhan menjadi firman yang berkuasa, menjadi firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk hidup di dalam keselamatan, di dalam janji Tuhan yang benar, yang tergenapi. Bukalah hati kami dan pendengaran kami ya Tuhan, supaya dari pendengaran inilah iman kami semakin hidup, semakin tumbuh untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Bapa, kami serahkan, kami persembahkan hidup kami dengan setulus-tulusnya. Taburkanlah firman itu, karena firman itu adalah ya dan amin. Firman itulah Allah yang berkuasa, yang selalu campur tangan, yang selalu melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menikmati berkat dari harta yang sesungguhnya, yaitu firman Allah sebagai kebenaran dari Tuhan yang menyelamatkan kami. Lepaskan kami dari segala yang jahat, lepaskan kami dari segala hikmat-hikmat duniawi yang ditunggangi oleh pikiran-pikiran iblis. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau di dalam hukum Tuhan, ya, di dalam hukum dari kebenaran firman Allah, ibarat semakin ke ujung atau semakin tua atau semakin mendekati akhir, itu semakin manis. Ibarat anggur, semakin lama akan semakin manis, bukan pahit, bukan basi, bukan bosan. Amin. Ya, itu hukum Tuhan itu. Makanya Tuhan menggunakan kata anggur. Ya, semakin tua, kalau firman Tuhan apa? Semakin segar, semakin bercahaya. Itu kalau di dalam Tuhan. Amin. Nah, semakin akhir tahun, ya seharusnya semakin kuat, semakin segar. Amin. Ya, itu hukum Allah itu begitu. Ya, demikian juga dengan rumah tangga kita. Semakin panjang umur rumah tangga kita, maka semakin bahagia. Amin. Ada apa enggak ini? Nah, kalau kita mau menggunakan rancangan Tuhan itu begitu. Ya, semakin akhir bulan, semakin gembira, sukacita, semakin kuat. Begitu dia kalau menggunakan firman Allah dalam kehidupan kita. Itu ciri-cirinya. Makanya sampai di finalnya apa kata Tuhan? Hari kematian lebih baik daripada hari, karena hari kematian akhir yang terbaik dari kelahiran seseorang. Amin. Itu kalau kita mau hidup dalam rancangan Tuhan itu begitu. Ya, nama baik lebih harum daripada minyak wangi. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kenapa saya katakan ini dalam pendahuluan khotbah saya, saudara, supaya pikiran kita, apalagi iman kita, ya, jangan terpengaruh oleh keadaan dunia ini, oleh sistem, oleh ekonomi. Saudara, kalau saudara melihat berita terakhir ini,
ada satu universitas yang berbau agama, Universitas Islam Negeri Makassar, menjadi tempat percetakan uang palsu. Uang palsu itu mendekati, kalau hanya sekedar disinar katanya ada nampak aslinya. Dan itu sudah lama. Sampai sekarang orang-orang sampai tidak terbaca sama mesin ATM. Ya, memang ada yang gagal, ada yang berhasil. Di tempat yang isinya agama, tetapi menjadi sarang penyamun. Nah, yang membuat itu bukan S1, itu doktor. Ya, makanya uang yang dibuatnya juga hasilnya bagus. Tetapi saudara, saya mau katakan, ilmu kita setinggi langit, ilmu kita mau sepintar apapun, sepanjang apapun gelar saudara, satu hal saya mau ingatkan, iblis tetap lebih tinggi daripada kita. Selagi manusia itu cinta uang, selagi manusia itu punya hawa nafsu, selagi manusia itu punya materialisme, saudara, iblis tidak pernah gentar untuk menjatuhkan kita. Nah, hari ini saya akan mengajak kita, jangan sampai iman kita juga mengarah kepada hal-hal yang sifatnya materialisme. Ya, saya mau ingatkan anak-anak yang sudah bekerja. Ya, jangan hedon. Jangan hanya fokus bagaimana hartaku, uangku tambah. Kalau di dalam hukum Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini harus menjadi pegangan kita. Amin. Supaya kita sadar, kalau ada kata berkat di dalam setiap penghasilan kita, kalau ada kata berkat berarti ada janji Tuhan. Nah, bayangkan saudara, itu uang cetak, uang palsu yang dicetak itu udah nggak bisa diduga sekarang sudah berapa lama beredar. Nah, saya mau mengajak kita beberapa hal, karena manusia selalu ingin kaya. Kita disekolahkan supaya kaya, supaya jadi orang, supaya bisa menghasilkan uang, supaya mendapatkan uang, mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, mendapatkan keberhasilan, keberuntungan. Dan itu bukan segala-galanya, saudara. Di dalam Alkitab ada 4 orang kaya. Nah, keempat-empat ini akan kita bahas, baca satu-satu kisahnya. Pertama, mari kita baca Matius pasal 19. Ini orang kaya pertama yang akan kita baca. Matius 19 pertama, ada orang muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Lukas 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Bagi yang punya Android silakan baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23 sama-sama, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata
bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan. Saudara, ini orang kaya bukan penjahat. Ini orang kaya yang tahu Tuhan Yesus. Ini orang kaya yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi lihat betapa luar biasanya kekayaan itu bisa membuat pemuda ini tidak memilih kerajaan sorga atau keselamatan. Dia bukan penjahat, dia bukan pemungut cukai. Tapi nanti saudara boleh baca, sehingga lahirlah firman, sungguh alangkah sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya saudara, di dalam Yakobus diajarkan, kalau ada niat di hatimu ingin kaya, tinggalkanlah itu. Karena di dalam keinginan untuk kaya saja, sudah ada jerat-jerat iblis yang akan membawa engkau kepada satu pilihan, yaitu kebinasaan. Nah, orang kaya yang kita baca ini bukan tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus menawarkan kerajaan sorga, ditolaknya. Luar biasa kekayaan itu. Kalau ada orang yang menolak kerajaan sorga, kalau ada orang yang menolak keselamatan, saudara sadar nggak itu dosa? Kalau kita nggak selamat berarti itu dosa. Nah, begitu smoothnya, begitu pintarnya iblis membuat kita meleset, membuat kita melenceng dari keselamatan, dari kerajaan sorga, dari kekekalan. Nah, hati-hati saudara. Kita masuk pada orang kaya yang kedua. Lukas pasal yang ke-16. Orang kaya dan Lazarus ayat 19. Nah, orang kaya dan Lazarus ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Kemudian saudara baca ayat 23. Silakan ayat 23-nya jemaat Tuhan yang baca. Ayat 24, baca lagi 23. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala. Orang kaya yang kedua, setiap hari dia berpesta, mati masuk neraka, saudara. Orang kaya ini bukan orang kafir, bukan pemberontak, bukan penyamut, bukan penjahat, bukan penghujat. Buktinya apa? Dia berseru, ya Allah, ya Bapa. Dia kenal Tuhan. Dia tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia kenal juga Bapa Abraham. Nah, orang kaya yang kita baca ini bukan orang kaya yang di luar yang tidak kenal Tuhan. Nah, apa maksud khotbah saya ini? Dia ada di dalam gereja. Dia kenal Allah. Saudara, makanya dikatakan, kalau engkau penzina, engkau pencuri, engkau perampok, engkau penjudi, Tuhan Yesus sangat mudah membuat orang seperti ini bertobat. Ada berapa banyak pelacur bertobat?
Ya, ada berapa banyak orang yang dulu penjahat bertobat jadi pendeta. Narkoba bertobat jadi pendeta. Tapi ada yang sukar, walaupun dia sudah bertemu Tuhan, walaupun dia sudah kenal Tuhan, tetapi akan sulit dia masuk kerajaan surga gara-gara harta dan uang yang sudah menjadi Tuhan. Makanya jangan kalau uang jadi tujuan, dia akan jadi Tuhan. Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, lihat doa orang kaya ini dari dalam alam maut yang sudah kita baca tadi. 25 ayat 25 apa kata Abraham? Tetapi Abraham berkata, apa katanya? Anak. Apa kata Abraham kepada orang kaya yang masuk neraka tadi? Kenal nggak Abraham? Kenal ternyata. Keturunan Abraham juga dia. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, karena dia ingin mencapai kesenangan dunianya. Nah, makanya hati-hati kalau kita pun sekarang banyak orang ke gereja, banyak orang berdoa, banyak orang beriman. Kalau tujuannya supaya menambahkan pundi-pundi harta kekayaan, hati-hati saudara. Itu siasat iblis. Ya, itu siasat iblis. Nah, sudah 2 orang kita baca orang kaya. Ini bukan orang kaya kaleng-kaleng. Ini orang kaya yang tahu, yang kenal Tuhan, yang mengerti, yang menyembah. Tetapi ada satu yang tidak bisa dihapus dari hatinya. Materialisme, materialistis, keduniawiannya tetap menjadi number 1, tetap menjadi nomor 1, bahkan menjadi berhala, mendarah daging. Nah, kita baca lagi orang kaya yang ketiga yang masuk neraka. Lukas pasal yang ke-12. Nah, kita akan baca lagi saudara. Ayat 16. Oke? Ayat 16. Lukas pasal 12 ayat 16. Kita baca berganti-gantian. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Silakan 2, 3. Wow, ini kaya. Nggak ada tempat untuk menyimpan hasil kekayaannya. Pernah nggak saudara nabung ditolak sama bank? Saudara, berarti belum kaya. Nah, ini orang sudah kehabisan tempat, tiap tahun nambah deposito, nambah nunggu. Setiap tahun kerjanya hanya menambah tumpukan-tumpukan. Saya pernah kemarin tak betul kehendak cerita Saprudin, orang yang meninggal kemarin di jalan tol itu. Sempat tabungannya ditolak sama bank karena udah kebanyakan, disuruh pindah ke bank lain. Itu cerita rumors, tak betul kehendak. Karena tanahnya banyak, sawitnya banyak. Ya, setiap hari dia ngantar duit ke bank sampai bank bilang, aduh udah ada banyak uang sini, pindahlah ke bank lain. Ada yang gitu? Belum ya? Nah, puji Tuhan lah. Sama orang kaya ini juga begitu. Sampai gak ada tempat. Ayat 19. Lalu ayat 18, maaf. Lalu
perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lanjut jemaat 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, orang kaya itu paling tersinggung kalau dibilang bodoh. Coba lah bilang, apalagi kalau kita lebih miskin dari dia. Habis saudara. Ya, yang berani bilang orang kaya bodoh itu cuma Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau malam ini ku cabut nyawa, kalau malam ini diambil jiwamu, nah baru dia. Maka Tuhan berhak bilang kita bodoh. Kalau Tuhan perintahkan, hai nyawa ulun kembali, nah balik itu. Ya kan? Kalau Tuhan bilang, oh Tuhan belum gajian. Tuhan ambil, maka saya meninggal 30 April. Ya, 30 April tidak lulus 1 Mei, 5 pensiun. Dipanggil sama Tuhan, udah nanggung. Waktu saya pergi ngambil uang pensiun saya pikir kan ya 30 hari, 4 bulan April itu kan sudah 30. Itu udah malam dia meninggal. Udah hampir di hari juga, udah jam 10-an ke atas, jam 11 itu. Begitu ditengok sama petugas pos, kapan meninggalnya? Oh bang, meninggalnya 30 April, saya tunjukkan surat keterangan meninggal. Aduh bang, kalau meninggal bulan April, pasti bulan April udah nggak bisa. Nggak tahu kayak gitu sedikit tidak ada bulan Mei, ya kan? Tapi nggak ya, bohong ya. Jadi tak bisa bahkan nanti kan April ya, udah malam lagi meninggal, nggak bisa peraturan begitu. Masuk di bulan ini, baru bisa dikatakannya bulan April itu mama saya nggak terima pensiun. Jadi dia ya walaupun nggak terima ya dia terima lah di surga itu. Ya kalaupun diterima saya juga jadi makanya gitu. Nah, memang. Nah kalau Tuhan panggil kita, kalau malam ini ku ambil jemput nyawamu, untuk apa hartamu? Nah saudara, apa kata Tuhan tentang ini? Kita lihat ayat-ayat. Ayat ke-15. Lukas 12 ayat 15. Ya. 2, 3. Katakan lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada. Nah, semua ayat ini jelas, tapi kenapa masih banyak orang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan daripada kekayaan? Nah saudara, inilah karya iblis. Dari semua orang kaya yang kita baca tadi, dia kaya bukan karena perjudian. Dia bukan karena bandar judi, bukan karena bandar narkoba. Dia kaya bukan karena koruptor. Saudara, tetapi di dalam kekayaan itu ada mamon. Saudara, percaya nggak saudara? Karena saya dulu kan suka penginjilan. Ya, jadi di Tawangmangu itu setiap pohon-pohon besar itu dipagar, dikelilingi sama besi, beton,
tempat orang meletakkan sesajen. Hampir di setiap pohon besar di Tawangmangu itu banyak. Ini pun bisa saya jadikan berhala kalau saya sembah. Saya taruh dupa, saya taruh minyak, saya bakar, saya panggil, entah nama setan mana, datang nggak? Datang, saudara. Ya, sebenarnya untuk mendatangkan setan itu mudah. Ya, dulu saya cuma modal sebatang lilin saja. Dengan satu barisan kalimat mantra, datang, saudara. Nah, ini di luar tubuh saya. Ya, seandainya ini semua pohon bisa saya keramatkan ini. Bisa saya kasih namanya. Terus setan akan datang numpang di sini, bisa. Padahal ini di luar, apalagi ketamakan, apalagi harta yang sudah mendarah daging, yang sudah mendarah daging menjadi tujuan, menjadi angan-angan, menjadi cita-cita, bahkan menjadi doa kita. Ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Ingat, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Nah, akar itu yang payah, saudara. Nah, kalau itu sudah mengakar, makanya hati-hati menasehati anak. Kita kadang-kadang juga korban. Sekolah kau baik-baik, sekolah kau pintar-pintar, dapat kerja banyak, uangmu apa saja bisa kau beli, perempuan mana saja bisa mau sama kau, katanya sama yang laki-laki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah, hari ini kondisi gereja di Indonesia beragama tapi tidak bertuhan. Bahaya. Anak-anak kita yang hidup sekarang ini belum tentu kita bertemu dengan dia di gereja 20 tahun lagi. Kenapa saya katakan demikian? Ini bukan tafsiran. Di Eropa, gereja-gereja di Indonesia, mau Pantai Kosta, mau GPIB, mau Baptis, mau Metodis, mau HKBP, itu semua sending. Itu semua penginjilan dari daratan Eropa, dari Jerman, dari Inggris, dari Prancis, dari Portugis, dari Spanyol. Ya, mereka menginjil, mereka memberitakan sampai Indonesia jadi Kristen itu gara-gara mereka. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Di Belanda, gereja-gereja tutup karena banyak orang tidak datang lagi ke gereja. Bahkan ada yang dijual. Di Jerman, banyak gereja-gereja yang tutup karena nggak ada lagi orang yang ke gereja. Kemana semuanya? Hidup di dalam piknik, staycation lah, vacation lah, apa namanya sekarang? Ya, anak-anak saya minta, Pak, itu bukan vacation, Pak, itu staycation. Wah, udah beda-beda lagi, udah banyak jenisnya. Dulu yang kita tahu waktu saya kecil nggak ngerti vacation, staycation, dulu ngerti vakansi. Nah, yang letting saya masih tahu itu. Dulu nggak tahu bilang vacation, vakansi, ya kan, libur. Nah, sekarang libur juga udah banyak jenisnya. Jadi waktu saya makan sama anak-anak, ini namanya hangout atau spend time. Nah, ini kalau ini namanya spend time, Pak. Kenapa? Menghabiskan waktu di kafe, nongkrong, spend time. Habiskan waktu menjelang malam supaya pulang tinggal ke rumah tinggal bobo, nah, ya kan? Itu spend time. Kalau hangout dan lagi banyak dan semuanya itu hedon. Dan bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Karena apa yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Amin. Yang bahayanya kita beriman, kita berdoa, kita ke gereja hanya untuk mendapatkan uang. Nah, itu yang bahaya. Cukuplah kita bekerja berusaha untuk mendatangkan uang. Cukuplah kita bekerja berusaha untuk mendatangkan uang. Jangan kita beriman, jangan kita berdoa,
jangan kita ke gereja, apalagi kayak saya, jangan saya jadi pendeta hanya untuk jadi kaya. Ini jujur saya bilang, di depan anak-anak saya bilang, jangan kalian berharap papa itu jadi pendeta untuk jadi kaya. Enggak. Saya udah matikan itu, saudara, harga itu. Enggak berani saya untuk jadi kaya gara-gara pendeta. Kecuali saya bukan pendeta, saya masih bisa bekerja. Saya pengen punya ini, punya ini. Tapi kalaupun saya punya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya bisa tulus melayani saudara, melayani pekerjaan Tuhan. Nggak ada niat untuk jadi kaya. Jujur, Tuhan tahu kok. Dan ini bukan basa-basi saya, enggak. Itu udah mati. Mudah-mudahan bukan mau sombong saudara. Kiranya Tuhan menjaga hati saya tetap seperti ini sampai mati. Iya. Saudara, oh kalaupun saudara nanti lihat saya punya ini, saya bisa kesana, bisa kemari. Yang anak saya bilang, Pak, kita bisa liburan. Ya kami bisa liburan sekeluarga berangkat ke Kuala Lumpur, kemana-kemana. Ya itu juga tidak bisa kita banggakan. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tahun depan udah dijadwal sama keluarga saya, kita ke Bangkok. Saya nggak bergeming. Saya lihat di list keluarga itu nama kami dimasukkan semua. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi mau kita banggakan enggak juga. Kalaupun saya boleh menikmatinya, itu juga bukan karena niat, tapi karena kemurahan Tuhan. Nah, kembali ke sini. Kenapa orang-orang Jerman? Kenapa orang-orang Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, Belgia, negara-negara hebat itu sekarang kaya, negara maju? Karena dulunya mereka juga orang beriman. Dulunya mereka jadi berkat bagi seluruh dunia untuk membawa kekristenan. Tapi kenapa sekarang mereka tidak ada di gereja? Saudara tahu? Ini mudah sekali mempelajarinya. Karena dulu mereka ke gereja. Mereka berdoa minta berkat kaya, minta pintar, minta sukses, minta maju. Jadi nggak? Jadi. Makanya orang-orang Jerman kaya raya. Kayak kita gaji 40 juta udah bangga. Gaji setingkat manajer di Inggris saudara tahu 400 juta. Kalau dia manajer udah levelnya begitu, orang tuh udah pakai level. Jangankan jauh-jauh di Inggris, di Malaysia saja S1 kalau kerja itu 6.000 ringgit. Nah kayak kita S1 kerja di sini masih dapat 2,5 juta. Tinggal saudara kali 6.000 ringgit kalikan 3.500 rupiah. Asal dia S1 dia kerja, standarnya udah ada. Begitu. Jadi kalau di Amerika seorang manajer, entah manajer batu bata, entah manajer apa, itu udah punya level. Ya, dia bisa punya gaji 40.000 dolar. Makanya gaji 400 juta itu udah level begitu. Nah kita 400 juta gaji siapa coba? Direktur BI, menteri aja gak segitu. Mereka maju kan? Karena itulah mereka lupa sama Tuhan. Karena dulunya imannya, doanya mereka ke gereja. Oh buat kami berhasil, buat kami maju, buat keturunan kami pintar-pintar. Berhasil, terjadi. Begitu terjadi semuanya kemana sekarang? Enggak ada. Teman saya satu sekolah kita namanya melayani gereja
satu dan dijual dan dia pergi mereka. Sekarang pelayanannya apa? Melayani para orang jompo di panti jompo. Tutup gereja. Saya pernah lihat di YouTube di Amerika. Sumber yang besar dijual dari itu. Kenapa? Orang sudah meninggalkan Tuhan karena kekayaan. Nah, kita tinggal belajar saja kok. Nah, ini yang kita ajar. Kalau kita hari ini ya lebih bangga, wah aku hebat. Hari Minggu dia kali dia menang diberkati. Nah, makanya bangga kepada kerajaan tinggalkan gereja Tuhan. Nah, apalagi ada berapa? Walaupun anda di gereja dapat juga, berarti aku diberkati Tuhan. Itu pikiran iblis. Emangnya Tuhan jahat. Makanya anak saya hari ini baru mati. Cari Tuhan. Amin. Terus ikut lomba, terus juara. 20 tahun lagi pada juara. Makanya orang-orang kaya tadi semuanya berseru memanggil nama Tuhan. Bukan orang-orang kali-kali itu. Semua saya yang kita baca tadi itu orang yang tahu bersama Tuhan dan Tuhan tahu siapa mereka. Jadi kekayaan, keberhasilan berani, itu dapat prestasi, dapat peringkat. Mungkin secara dunia kita bisa bilang, oh ini karena Tuhan. Jangan basa-basi. Kalau karena Tuhan, maka kau akan dapat warisan kerajaan surga. Amin. Hei, terimalah kerajaan surga. Dan konsekuensinya apa? Pulanglah. Jual katamu, kasih sama orang miskin, ikut aku, kau punya harta di sorga. Nah, sekarang kita tidak mau begitu. Ada kegiatan hari Minggu, ada perlombaan hari Minggu, kita tidak tinggalkan, apalagi Yesus bilang jual harta kasih orang miskin, ikut aku. Tapi kita sudah begini untuk kita tidak masuk surga. Nah, yang terakhir, kita lihat orang kaya yang terakhir. Lukas 19. Dari 4 orang kaya, untung ada satu yang bisa jadi pelajaran. Lukas 19. Mari kita baca ayat 1. Saya baca ayat 2, saudara baca. Berganti-gantian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2, 3. Dia berusaha untuk melihat orang apa Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya ulang ya, lalu Zakheus segera turun, menerima dia. Dan apa? Nah, berapa yang ada Tuhan? Zakheus ke gereja atau Zakheus bertemu Yesus, tidak minta apa-apa. Bertemu dengan Yesus itu sudah menjadi sukacita. Karena apa? Karena itulah yang dia dahulukan. Saya ingat perdebatan
Abbas dengan lawannya siapa? Jadi Sumargo. Kamu pilih otak atau pilih kekayaan? Harta. Dan kamu si Farhan Abbas, saya pilih harta. Saya pilih otak katanya. Ya. Karena lebih bagus. Karena dia merasa cerdas dan merasa lebih pintar dari lawannya. Kemudian datang orang tanya sama Deddy Sumargo, Deddy Sumargo, kamu pilih otak atau pilih harta? Pilih harta. Nah, langsung orang berpikir, matre kan gitu. Tapi ada prinsip yang dia kasih tahu. Orang, kenapa saya pilih harta katanya? Orang akan memilih apa yang dia tidak punya. Kita berdoa kan selalu minta apa yang kita tidak punya. Ya kan? Laki-laki kalau minta istri karena belum punya kita lagi ya bapak-bapak. Amin. Kan gitu. Itu prinsip doa itu begitu. Dia akan memilih atau meminta apa yang tidak punya. Nah, makanya selama ini kalau kita hanya bertahan minta uang, minta harta, minta ini, kita tidak punya. Nah, kita lupa bahwa kita sebenarnya tidak punya Tuhan. Nah, jadi kenapa kau pilih harta? Kata Deddy Sumargo. Ya, karena saya memilih apa yang saya tidak punya. Otak saya sudah punya, harta saya pilih harta. Yang saya maksudkan apa? Orang akan memilih, orang akan meminta apa yang dia tidak punya. Nah, saya tahu lagi baca cerita Zakheus, karena orang baca apa yang Zakheus tidak punya. Apa yang dia tidak punya? Dia ingin melihat Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus karena dia tidak punya. Harta dia punya, kesangan dia punya, pakaian bagus, HP bagus, mobil bagus, rumah bagus, semua dia punya. Tapi ketika dia sadar bahwa dia tidak punya Yesus, dia cari Yesus. Sekalipun harus memanjat pohon. Ini orang kaya yang benar. Nah, beda dengan semua orang kaya tadi. Mereka kaya, mereka tak butuh Yesus. Merasa sudah punya padahal Tuhan tidak ada. Hati-hati. Kita merasa Tuhan itu ada padahal tidak ada. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada, pasti ada sukacita. Sukacita tidak sama dengan kesenangan. Sudah saya jelaskan di khotbah saya Natal kemarin. Kalau sukacita itu kesenangan, berarti sukacita itu bisa dikalahkan oleh hukum. Karena biasanya habis malam ada terang, habis senang ada air mata, habis sukacita ada habis kesedihan ada air, ada gembira, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Nah, kalau saudara senang hari ini ya siap-siap nanti sedih. Tapi sukacita tidak ada hukumnya. Nah, karena dia tidak punya Yesus, dia cari Yesus. Begitu dia jumpa Yesus, dia terima Yesus dengan sukacita. Makanya saudara, jangan jadikan iman saudara untuk mendapat kesenangan dunia. Itulah bedanya Zakheus dengan semua orang kaya yang kita baca tadi. Beda. Makanya efeknya juga beda. Dia jumpa Yesus, dia sukacita. Sukacita itu lebih tinggi. Sukacita itu tidak bisa dibatasi. Dan sukacita itu tidak bisa berakhir. Ujung dari pagi, malam. Ujung dari malam, siang. Ada waktu sedih, ada waktu gembira. Ada waktu meratap, ada waktu menang. Itu hukum. Ada waktu lahir, ada waktu ada waktu sehat. Kita sehat sekarang kan? Ada nggak waktu sakitnya? Itu hukum. Hukum di bawah kolong langit ini begitu. Tapi kalau sukacita, makanya dikatakan sukacita itu buah dari Roh Kudus. Amin. Senantiasa, nggak unlimited ya, nggak terbatas. Nah, itulah yang dimiliki oleh Zakheus ketika bertemu Yesus. Makanya apa katanya? Separuh dari hartaku ku kasih sama orang miskin.
miskin. Nah, untuk bertobat yang begini, kalau tidak terima Yesus tidak berubah. Makanya banyak orang kaya masuk neraka. Nah, saudara, jadi apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Tuhan berkata kepada kita, kamu tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kamu akan naik dan tidak menjadi turun. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada berkat dari janji Tuhan. Amin. Amin. Yang tidak membuat kita menghimpit firman. Dan orang yang pernah kurugikan, aku ganti 4 kali lipat. Ini orang kaya. Orang kaya itu seperti Zakheus. Ya, belum ada yang seperti dia. Ada yang berutang nggak? Pernah utang gantinya 4 kali lipat. Oh, senang sekali orang. Kapan kau utang lagi kalau gitu? Enak ya. Kalau ibu senang itu ngutangi duit kita. Kemarin dia pinjam 500.000, bulan depan dikasihnya 2 juta. Tawarin lagi lah, kapan lagi minjam? Enak kali kalau gitu ya. Itu saya kayak itu, semua orang dibikinnya kaget. Kau pernah kurugikan kan? Kau pernah kurugikan? Kupras 1 juta, nah sekarang kau kasih 4 juta saudara. Kau berlomong semua, ini manusia kau bisa berubah. Ini manusia kau bisa berubah. Dia berubah karena dia sudah memiliki apa yang dia nggak punya selama ini, yaitu Yesus. Amin. Nah, sekarang tanya, sudahkah kita memiliki Yesus? Zakheus memiliki Yesus, ada perubahan? Sudah nggak memiliki Yesus? Harus terjadi perubahan. Itulah tandanya Yesus melihat kita sudah berubah. Amin. Jangan tambah kaya, tambah gigih. Oh, pintar berdoa. Oh, pintar melayani. Makanya saya nggak pernah setuju. Ini saya benar. Berusaha jadi pendeta. Bertobat dikit jadi pendeta. Saya selalu nggak pernah setuju. Dan dia belum kenal apa yang disebut dengan bertemu Yesus. Saya bisa ukur mana hamba-hamba Tuhan yang perbuatannya karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya selama saya melayani mungkin baru 2 orang ya, 1 atau 2 yang saya rekomendasikan untuk setelah itu kita. Kenapa harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya alami. Kalau memang kita alami itu tidak melenceng. Saya pendeta, saya jadi pendeta berhasil jumpa dengan Tuhan. Kalau Zakheus sendiri tidak bisa alami, dan itu permanen. Dan bisa juga dibuat buahnya nyata. Bukan tidak ada percobaan yang membuat saya melenceng. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu merupakan sebuah pengalaman, sebuah pertemuan yang mengisi hidup kita. Kalau saudara istri ini makanan 6 jam lapar, saudara isi tangki Honda saudara penuh, ya bolak-balik makan baru habis, ya kan? Ada limitnya. Tapi kalau hidup kita diisi sama Yesus seperti Yesus mengisi hidup Zakheus, itu sampai kehidupan yang terdapat, dia tidak perlu khawatir. Amin. Tidak perlu makanya dia tidak dapat karena dia sudah punya simpan, sudah punya apa yang dia tidak miliki selama ini. Yesus mau tinggal di rumahnya. Yesus mau tinggal dalam hidupnya. Makanya saya baca ayat yang terakhir.
dunia ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia untuk berkali dan menyelamatkan yang sekali untuk selama-lamanya. Zakheus hidup dalam kesesakan. 3 orang kaya tadi dibuang karena pilihannya sendiri. Karena dia tidak pernah memilih apa yang dia tidak punya. Hati-hati, karena banyak uang, karena ambisi kita uang, sampai akhirnya Tuhan kita tidak punya, tidak tahu. Tapi hari melalui firman sadar, apakah saya sudah memiliki Yesus? Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Satu ada Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Satu ada Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali selamanya, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Karena sekarang ku ada, sekarang ku ada Yesusku, oh ku cinta Kau selamanya, ku cinta Kau. Sekali lagi saudara, sungguh-sungguh selamanya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau, ku cinta Kau selamanya. Seringkali kita lupa, kita tidak memiliki Tuhan hanya karena tujuan hidup kita kekayaan. Membuktikan negara-negara dulu yang terus meninggalkan Tuhan karena mereka mendapatkan kemajuan, kekayaan, jabatan, harta, materi. Mari bertobat, saudara. Apakah itu seperti Zakheus memilih yang dia tidak punya? Dia sadar dia tidak memiliki Yesus. Sekali dia berjumpa Yesus, dia simpan di hatinya. Dan itu menjadi sukacita sehingga dia menjadi pelaku dari kasih karunia. Itulah orang-orang yang menerima Yesus sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kemudian supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar memiliki Yesus lebih daripada apapun. Tujuan kami, ambisi kami, harapan kami, cita-cita kami, segala-galanya hanya untuk menerima Yesus, menyambut Yesus, menyediakan tempat bagi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah sukacita kami yang melebihi kesenangan, yang melebihi kegembiraan duniawi kami. Di dalam nama Yesus, sekali Yesus,
tetap Yesus. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak perlu kami berulang-ulang. Tidak perlu kami mondar-mandir kayak setrikaan. Tidak perlu kami jatuh bangun. Sekali Yesus, sekali kehadiran Tuhan dalam hidup kami, itu akan menjadi berkat yang kekal. Tuhan Yesus, bawalah jemaat ini pada kerajaan surga. Bawalah mereka kepada kekekalan. Bawalah mereka kepada warisan kekal dari kerajaan surga yang dunia tidak bisa berikan. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami hari ini kami punya iman untuk Tuhan, kami punya doa untuk Tuhan, kami punya harapan untuk Yesus, dan kami percaya dalam nama Yesus kekayaan itu adalah berkat bonus, tidak menjadi tujuan dan juga tidak menjadi berhala, tidak menjadi harta di dalam hati kami. Cukuplah uang kekayaan ini menjadi harta di luar hati kami, di luar hidup kami. Biarlah seluruh yang ada di hati kami untuk Yesus, yang ada di pikiran kami untuk Yesus. Terimalah hidup kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu. Diberkatilah orang yang menaruh firman ini di dalam hatinya, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah di akhir tahun ini firman Tuhan tetap menjadi pelita dalam kehidupan kita, pegangan hidup kita, sehingga kita akan kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa firman-Nya, kita tidak akan pernah mampu. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Kita mau beri yang terbaik, kita mau kembalikan sebagai ucapan syukur kita untuk semua kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah bisa kita lakukan dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu terakhir di tahun 2024 ini, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang kami nikmati lebih dari hidup. Tuhan Yesus, kami sadar kami tidak akan pernah dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah dapat membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu menjadi pengikut setia-Mu Tuhan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau kembalikan yang menjadi bagian-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena kami tahu yang kami nikmati, yang kami dapatkan semua dari Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat mengembalikan yang menjadi bagian-Nya Tuhan. Kami mau berikan dengan sukacita, karena semuanya dari Tuhan dan kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih, kami dapat menikmati berkat-Mu, kami dapat menikmati karya-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kekuatan, kesehatan yang tidak dapat kami balas Tuhan, tidak dapat kami bayar, tetapi biarlah Tuhan kami lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan seperti Tuhan ajarkan. Setia dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kami perkara-perkara yang besar. Saat ini kami mau tetap setia, mengembalikan milik-Mu Tuhan, melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik buat Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami, bukan karena begitu banyaknya yang kami sudah dapatkan, tetapi ajar kami sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih, orang-orang yang tahu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami lakukan hari ini dengan sukacita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin, haleluya. Aku mau selalu bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Shalom Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik. Kita masih bisa kita beribadah di ujung minggu terakhir tahun